Halo, ketemu lagi sama Tonan. Ganjar Pranowo sudah memberi nilai 5 soal penegakan hukum saat ini karena adanya kasus Mahkamah Keluarga. Ya, dengan kasus ini nilainya jeblok, 5. Begitu jawaban Ganjar ketika ditanya oleh Profesor Zainal Arifin Mochtar di acara Sarasehan Nasional Alumni Universitas Negeri Makassar. Saat itu, Ganjar ditanya mengenai kondisi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, HAM hingga demokrasi yang saat ini melenceng. Menurut Tonan, jawaban Ganjar itu memang sejiwa dengan rasa keadilan masyarakat. Sehati dengan suasana kebatinan masyarakat saat ini terhadap skandal Mahkamah Keluarga. Nah, sekarang Ketua KPK jadi tersangka kasus pemerasan. Kira-kira tinggal berapa nih jadinya skor penegakan hukum kita? Polisi menyita dokumen penukaran falas dalam bentuk dolar Amerika dan dolar Singapura setara dengan 7,4 miliar rupiah. Itu barang bukti yang kita sita, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes, Ade Safri Simanjuntak, kepada wartawan. Ganjar Pranowo pun mengatakan kasus pemerasan oleh Ketua KPK ini menjadi peringatan keras. Ya, kalau urusan hukumnya kita serahkan pada penegak hukum. Tapi, ini alert buat kita, kata Ganjar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tonan setuju dengan Ganjar bahwa kasus ini jadi peringatan buat kita semuanya. Alert bagi kita semuanya bahwa kekuasaan itu umumnya kecenderungan korupsi. Power tends to corrupt itu ada, tegas Ganjar. Ketika Indonesia darurat korupsi, Ketua KPK kok malah terjerat korupsi dengan modus pemerasan. Kan, jadi semakin hancurlah penegakan hukum kita saat ini. Berbeda dengan semangat reformasi, sekarang KPK seperti kehilangan jati dirinya. Makanya, Tonan setuju dengan Ganjar yang mengingatkan agar kita tidak mengkhianati reformasi. Maka seperti yang kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis karena kalau kemudian penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada tahun 98, reformasi, ujar Ganjar. Reformasi 1998 berharap dan bertujuan untuk menegakkan sistem penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Tapi, kini kita menyaksikan betapa hancurnya lembaga yang lahir dari rahim gerakan reformasi itu. Kini berhasil dirusak, bukan dari luar, tapi dirusaknya dari dalam, bahkan oleh ketuanya. Penyidik sudah mengantongi bukti Firly melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Aduh, Tonan kecewa banget. Baru saja Ketua MK dipecat.
Sekarang, giliran Ketua KPK terancam dipecat dan kena hukuman seumur hidup. KPK dan MK adalah dua anak kandung reformasi yang lahir di era Presiden Megawati. Dua lembaga tinggi hukum ini sebelumnya adalah yang paling dipercaya oleh rakyat. Paling kredibel menurut rakyat, paling berwibawa di hadapan masyarakat, dan paling disegani oleh para pejabat. Sekarang, kedua-duanya hilang wibawa dan hancur berkeping-keping kehormatannya. Netizen pun merasa bahwa apapun yang dilakukan MK dan KPK cenderung pesanan dan politis. Apapun alasan dan pembelaannya, susah menghilangkan stigma itu. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Tiga ciri rezim Orde Baru yang disingkat KKN itulah yang dilawan oleh gerakan reformasi oleh mahasiswa bersama rakyat. Kolusi yang menghasilkan perilaku korup telah hadir di KPK. Mengikuti kasus kolusi yang menghasilkan perilaku nepotis untuk memuluskan jalan pasangan Capres-Cawapres beraroma neo-Orba. Tanpa rasa malu sedikit pun mereka menghadirkan kembali perilaku KKN saat ini. Ya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak malu meski Firly telah jadi tersangka. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak, ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Kalau mereka tidak malu, Tonan malu udah malu banget ini. Malu campur sedih dan marah. Kita harus kawal terus kasus ini. Kawal terus penegakan hukum, pemberantasan korupsi, HAM dan demokrasi yang saat ini melenceng. Tegakkan demokrasi.